Sebelum waktu saya habis dan saya meninggal dunia, saya harus katakan kebenaran ini. Berhenti jadi Kristen palsu sebelum terlambat. Konyol bener sekarang ini, saudara. Justru yang akademis tidak menyentuh hati, tidak implikatif, semuanya bersifat lebih banyak pada olah nalar kognitif. Padahal Alkitab itu jelas arahnya selalu menuju kepada hal ini, matikan segala sesuatu yang duniawi. Itu hal-hal begitu. Bersukacitalah senantiasa. Justru kalimat-kalimat yang bersifat batiniah ini. Carilah perkara yang di atas dan lain sebagainya. Tetapi sekarang sudah berubah subjek bahasan, sudah berubah. Yang dibicarakan hal-hal yang bersifat doktrinal yang hanya olah nalar. Nah kalau para pembicara, para pendeta di mimbar hanya cakap dalam olah nalar, tetapi hal-hal yang bersifat praktis padahal itu yang prinsip tidak diajarkan. Tidak heran kalau jemaat mati, kering, pikiran diisi, batin kosong. Makanya tidak heran kalau ambisi menjadi orang terhormat, terpandang di mata manusia, menyandang gelar sebagai prestis, memegang jabatan yang bergengsi baik di dunia sekuler maupun di gereja itu dipertengkarkan, diperebutkan. Nah, itu kan bahasa orang yang tidak menyentuh kebenaran sebenarnya, tidak tersentuh kebenaran juga. Tidak heran kalau orang-orang gereja masuk ke barang-barang branded agar dikagumi orang. Ya, sesuatu yang bersifat duniawi termasuk hasrat memiliki rumah, mobil, dan lain sebagainya. Untuk sebuah martabat dan harga diri. Oh, bukan tidak boleh punya rumah dan mobil. Sebaiknya Anda punya rumah pribadi. Tetapi jangan karena rumah itu engkau menjadi bahagia. Jangan menjadikan itu kebahagiaan dan tujuan hidup saudara. Itu hanya di batin ini saudara. Supaya saudara-saudara sekalian yang tidak punya apa-apa, jangan merasa miskin, tapi yang punya apa-apa, punya banyak, jangan merasa kaya. Saudaraku, kita harus meninggalkan dunia, betul-betul tidak terikat dengan dunia ini. Ya. Adapun cara untuk melepaskan diri dari keterikatan dunia adalah ya itu tadi, membunuh semua keinginan terhadap sesuatu yang tidak berguna bagi kemuliaan Allah. Ini berarti hidup kita betul-betul hanya tertuju kepada Tuhan. Menyenangkan Tuhan saja sudah. Oh, ini tidak mudah saudara. Dulu kan kita egosentris, sekarang teosentris. Waduh, berat. Ya saudara, sudah tua begini saja saya berat. Tapi saya nekat, sudah terlanjur. Karena juga saya pikir bisa tidak lama saya hidup. Jadi saya harus menuntaskan perjalanan hidup saya ini, finishing well. Ya, selain harus hidup tidak bercela, jangan terikat dengan kesenangan dunia. Juga harus mencari apa tugas yang belum kutunaikan. Semua yang kita ingini itu harus sesuatu yang berguna untuk pekerjaan Tuhan. Uang itu kita ingini, tapi bukan demi uang itu. Ya, kita memiliki uang karena kita mau menyenangkan Tuhan dengan uang. Tuhan tidak butuh uang sebenarnya. Tapi dengan uang yang kita miliki, kita bisa menolong orang miskin, itu menyenangkan hati Tuhan. Kita bisa membuat anak-anak bisa sekolah yang nantinya bisa jadi pekerja seks komersial, lalu bisa jadi sekretaris dan masuk surga, kan indah saudara. Karena Tuhan memang menghendaki tidak seorang pun binasa. Maka kita butuh uang banyak untuk menopang orang-orang yang bisa dijerumuskan oleh situasi dunia ini menjadi rusak.
Makanya kita harus bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Kebutuhan itu adalah semua untuk kemuliaan Allah. Keinginan bicara soal diri sendiri. Tapi kalau kita sudah bisa melihat kebutuhan itu untuk kemuliaan Tuhan, maka akhirnya semua keinginan yang ada pada kita itu sebenarnya keinginan Tuhan. Kita membuka bejana hati kita, di mana bejana hati kita diisi oleh Tuhan. Saudaraku sekalian, dulu kita sudah biasa dengan irama hidup bahwa semua yang kita ingini itu kebutuhan. I am the king, aku rajanya. I am the master, aku majikan. Apa yang kuingini itu kebutuhanku. Dan rata-rata orang hidup seperti itu. Dan tanpa sadar sampai saat ini jangan-jangan kita masih juga begitu. Apa yang kuingini itu kebutuhanku. Itu aku sentris. Itu egosentris. Itu berarti tidak rela kehilangan nyawa. Ya saudara. Orang-orang yang terhormat mestinya ngerti ya kebenaran seperti ini tidak mengerti. Tapi kalau saya bicara begini ya dianggap ini mungkin kurang akademis, ini subjektif. Justru ini yang penting. Kekristenan itu menyentuh hal-hal batiniah yang mengubah manusia. Jadi kalau orang berpikir bahwa kebutuhanku, maksud saya keinginanku itu yang kubutuhkan. Apa yang kupandang sebagai keinginan, nah itulah kebutuhanku. Apa yang kubutuhkan selalu kuingini. Yang kubutuhkan sesuai seleraku. Dia tidak pernah jadi Kristen. Sebab kalau jadi Kristen itu saudaraku sekalian tanpa disadari dia mengikat perjanjian. Dan ini saya kemukakan kepada orang-orang muda kemarin hari Senin di acara Warrior ya. Ketika kita ditebus oleh darah Tuhan Yesus Kristus, maka di situ sebenarnya secara tidak langsung sudah terjalin sebuah perjanjian. Anda tidak bisa menolak, tidak bisa menghindari perjanjian itu. Seperti seorang budak yang dimiliki oleh seorang tuan. Ini kalau urusan budak ya saudara. Majikan yang punya uang, seorang majikan, seorang kaya yang punya uang bisa membeli budak itu. Lalu budak itu bisa menjadi miliknya. Dan ketika dia dibeli itu sudah terjalin, sudah tersusun secara otomatis adanya perjanjian. Sekarang kamu menjadi milikku. Kamu tidak berhak hidup untuk tuan yang lain, bahkan tidak berhak hidup untuk dirimu sendiri. Kamu hanya hidup untukku. Nah Yesus mati di kayu salib ini saudara. Ini menebus semua dosa dunia. Nah orang yang tidak mendengar Injil, yang tidak tahu bahwa dia dibeli, ya tidak salah kalau mereka itu hidup untuk dirinya sendiri. Tetapi mereka juga bisa mengasihi sama seperti diri sendiri. Ada orang-orang yang bisa mengasihi sesama seperti dirinya sendiri. Bukan Kristen. Tidak mendengar Injil atau mungkin salah dalam mendengar Injil. Nah orang seperti ini bisa masuk langit baru, bumi baru. Tetapi bedanya apa dengan kita? Ini masalahnya. Dan sering ditanyakan. Bedanya kita mengerti kita dibeli. I'm not my own. Aku bukan milikku. Tapi milik dia. Dan orang seperti ini harus menyalipkan daging dengan segala hawa nafsunya. Seperti domba yang dibawa ke pembantaian. Nggak punya hak. Makanya kalau orang-orang Kristen menjadikan bangsa Israel sebagai model hidup orang percaya, itu merosot nilai keimanannya. Orang Israel masih hidup untuk dirinya sendiri.
Mereka menyembah Elohim Yahweh ya supaya dilindungi, diberkati. Dasarnya mereka masih bebas hidup untuk dirinya sendiri. Kecuali ada tokoh-tokoh tertentu yang memikul beban rencana Allah. Yang tadi saya kemukakan seperti Musa, Abraham, Nuh, dan lain-lain. Itu orang-orang luar biasa. Yaitu menjadi sahabat-sahabat Allah di kekekalan. Nah kita itu bukan seperti bangsa Israel atau umat Israel pada umumnya. Kita orang yang mengerti, ditebus. Nah orang mesti ngerti ini saudara. Yesus mati untuk semua orang. Tapi mereka tidak tahu mereka ditebus. Jadi ya tidak salah kalau mereka hidup untuk dirinya sendiri. Tetapi mereka masih bisa mengasihi orang seperti dirinya sendiri. Mereka bisa masuk langit baru, bumi baru. Karena firman Tuhan mengatakan dan hukum yang sama dengan itu. Kasihlah sama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Tapi untuk orang percaya, segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan untuk Elohim Yahweh, untuk Allahnya. Nyawanya diserahkan. Ia tidak berhak punya keinginan. Maka Filipi 2 ayat 5-7 mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Waduh saudara, bicara begini saja capek saya. Capek, beratnya saudara. Tapi saya sudah mengerti itu nih dan saya sedang berjuang. Tapi siapa yang mau mendengar? Jadi Kristen itu memang konyol. Dari dulu harganya itu nyawa mereka. Sekarang kok harganya bisa berubah? Nggak mungkin. Secara esensial tidak berubah. Tetap seluruh nyawanya. Caranya meninggalkan keinginan dunia. Kalau dulu dipaksa disembelih meninggalkan keinginan dunia. Gereja baru, gereja kanak-kanak masih baby. Belum punya Alkitab, belum punya organisasi seperti kita hari ini. Ya Tuhan mengadakan cara itu untuk membuat mereka bisa menggenapi hidup sebagai pengikut Yesus. Kalau kita sudah melihat sejarah gereja, Alkitab jelas, sembelih dirimu sendiri. Kalau dulu Tuhan pakai pedangnya tentara Roma, sekarang Tuhan mau kita pakai peso kita sendiri, kita sembelih diri kita. Orang bisa menyembah Allah dalam roh dan kebenaran itu di zaman perjanjian baru. Perjanjian lama enggak bisa. Ada saatnya kata Tuhan Yesus di Yohanes pasal 4 ayat 24. Orang menyembah Allah bukan di Yerusalem, bukan di Gunung Gerizim, tetapi dalam roh dan kebenaran. Ketika orang mengenal penebusan darah Yesus, seluruh hidupnya itu adalah ibadah. Sudah nggak pakai liturgi lagi. Nah ini orang-orang yang nggak ngerti bahasa roh berarti menyembah Allah dalam roh. Hendak, aduh, mana bahasa rohnya banyak yang palsu. Bisa menyembah, udah menyembah dalam roh dan kebenaran. Hendak. Kalau kamu kehilangan nyawa, baru bisa menyembah Allah dalam roh dan perbuatan. Jadi setiap saat kita sudah tidak melihat dunia itu berharga. Kenapa? Karena nyawa kita sudah kita serahkan. Kita rela kehilangan kesenangan dunia, baru bisa menyembah Allah. Jadi kita ketika mulai mengerti kebenaran, kita seperti baru belajar jadi Kristen lagi. Serius saudara. Ketika Tuhan mulai membukakan kebenaran-kebenaran ini, saya seperti jadi Kristen baru. Maka saya katakan tiarap. Itu serius, benar, tidak ada kelicikan atau trik-trik di sini. Ini sudah salah nih kita semua, udah sibuk cari macam-macam, udah sibuk organisasi dan lain-lain, udah sekarang tiarap. Sekarang saya lagi bingung bagaimana menjalankan roda sinode ini, supaya kita kembali ke Kristenan ini loh. Dan tidak heran kan sampai saya buat sekarang kita nonaktifkan dulu semua pejabat. Yang mau daftar ulang. Nggak mau ya sudah pindah. Kenapa? Aduh kita tiarap, saya mulai mengerti. Kehilangan nyawa. Jangan jadi pendeta untuk cari nafkah, jadi pendeta untuk dapat panggung. Kalau sudah punya uang yang dicari panggung, rusak nanti saudaraku.
Saya ulangi ya saudara, Yesus mati untuk semua orang. Paham nggak saudara? Tapi bukan berarti lalu semua orang bisa masuk surga, maka ada penghakiman. Kalau Yesus tidak mati untuk semua orang, tidak perlu ada penghakiman. Semua orang masuk neraka saja, tidak perlu ada penghakiman. Tetapi dengan Yesus mati di kayu salib, baca sendiri ya Roma pasal 2 ayat 12 sampai 16. Orang yang tidak mendengar Injil itu dibenarkan oleh perbuatannya. Alkitab mengatakan, yaitu ketika mereka berbuat baik, mengasihi sama seperti diri sendiri. Anda pasti berkata, Pak, mereka bagaimanapun tetap punya dosa. Loh, kan Yesus mati untuk mereka. Makanya batin mereka harus benar supaya jangan menjadi makhluk yang membahayakan di langit baru, bumi baru. Nah, orang-orang di perjanjian lama juga banyak yang masuk surga. Mereka tidak pernah mendengar Injil. Makanya orang yang tidak mendengar Injil dihakimi menurut hukum yang dia pahami. Nah, ini mesti saya jelaskan secara khusus. Tetapi kalaupun mereka masuk dunia akan datang, kalaupun mereka masuk dunia yang akan datang, mereka itu menjadi anggota masyarakat. Mereka belum bisa mengabdi kepada Tuhan 100%. Ya, mereka tidak mengenal, tidak tahu kalau Yesus mati untuk mereka. Tapi kita tahu. Nah, ini masalahnya. Kalau kita tahu, kita mengerti ada perjanjian. Secara de jure, secara hukum, kita milik Tuhan. Semua yang kita miliki. Maka berlaku ayat, kamu bukan milik kamu sendiri. Makanya kalau orang ribut perpuluhan itu picik naif, saudara. Kok masih ribut prosentase loh? Segenap hidup kita milik Tuhan. Sekarang bagaimana kamu punya kepekaan untuk mengelola milik Tuhan itu sesuai pikiran perasaan Allah. Jangan disisakan. Nih kalau ngomong jangan disisakan, maksudnya kasih Pak Eras, biar Pak Eras bisa mewah-mewah. Kamu ya, nanti di hadapan Tuhan kamu pertanggungjawabkan perkataan itu. Hidup saya mewah enggak? Lihat rumah saya, lihat jumlah uang saya di bank. Tanya, pegawai bank suruh buka rekening saya berapa jumlah uang saya. Kok begitu saja repot? Mewahkah hidup saya? Untuk siapa uang-uang saya? Kita itu ngerti kebenaran, saudaraku. Ya, kita benar-benar mau finishing well, saudaraku. Ya, kita mengerti Tuhan telah membeli kita. Apa yang kita miliki itu milik Tuhan. Kita tidak berhak atas diri kita sendiri. Kita sadar begini saja melakukannya. Tidak mudah, apalagi tidak tahu. Dan banyak gereja yang menyamakan dirinya seperti bangsa Israel. Wah, tidak nyampe dong Kristennya. Apalagi kalau sudah klaim janjinya. Kok berani klaim sama Tuhan, emangnya asuransi? Kita itu tidak berhak mengklaim apa-apa. Kita hanya berkata jadilah kehendakmu Bapa, bukan kehendakku. Ngerti enggak saudaraku? Sudah berapa belas tahun saya tulis lagu ini. Prakteknya sampai sekarang juga belum bagus saudara. Tapi saya harap tahun-tahun ini praktek saya bagus. Karena terus terang sebelum saya meninggal dunia, saya mau punya nilai yang baik. Udah, saya mau serius ini. Saya mau serius. Saya mengajak saudara-saudara yang percaya saya sebagai pemberita firman yang benar ikut. Yang enggak usah dengar. Sama dengan mereka-mereka yang mempercayai saya sebagai bapak rohaninya, jadikan. Kalau enggak, pergi jadi bapak rohani lain. Aku mau meninggal dunia. Mungkin gak lama saya akan meninggal dunia. Jadi sebelum saya meninggal dunia, saya mau mewariskan hal-hal yang baik. You masih mau bersama saya, bersama. You gak ikut, you tetap. Ku anggap saudara, tidak ada permusuhan. Tapi kita gak usah sama-sama lagi. Saudara yang mau tiap pagi jam 5 doa. Yang gak suka gak usah bangun pagi. Ya, apa itu doa pagi? Aku juga bisa doa sendiri, bagus. Ya doa sendiri, gak masalah. Yang mau, ayo kita doa pagi jam 5.
Jam 5 kurang 20 biasanya saya sudah mulai doa. Ayo kita bertobat saudaraku. Kita itu milik Tuhan saudara. Kita tidak berhak atas diri kita sendiri. Hidup kita dimiliki Tuhan sepenuhnya saudara.